Ada apa sebenarnya antara Harry Pras dengan Habib Bahar Smith? Kenapa seolah-olah Harry Pras itu adalah musuh bebuyutan dari Habib Bahar? Namun yang perlu kalian ketahui teman-teman, sebenarnya yang memburu Habib Bahar itu Harry Pras. Harry Pras sudah beberapa tahun ini memburu Habib Bahar agar Habib Baharnya mau untuk ditemui. Tidak boleh, seperti yang dikatakan oleh netizen. Seperti yang dikatakan netizen, kalau memang Harry Pras mau bertemu dengan Habib Bahar Smith, caranya mudah, tinggal datangi saja tempatnya, tinggal datangi saja rumahnya dan lain sebagainya, pondok pesantrennya itu. Ini orang yang berkata seperti ini adalah mereka yang mengaku sebagai santri, punya adab dan akhlak, mengedepankan adab daripada ilmu. Makanya mereka ini sok-sokan kemana-mana, gerudak-geruduk kemana-mana, sok paling punya adab tapi tidak punya adab sama sekali. Dan sekarang ada lagi satu video dari Bahar Smith lagi-lagi. Ini orang teman-teman untuk melancarkan ajaran tipu-tipunya ya dengan tipu-tipuan berikutnya. Jadi ini nipu nih. Sudah kepergok nipu awalnya, tutupi dengan tipuan lainnya. Nah tipuan lainnya kepergok lagi, ditutupi dengan tipuan lainnya. Intinya orang ini, Habib ini adalah penipu besar. Nih saya ucapkan depan umum nih. Orang bisa mengakses video saya dan bisa tahu ucapan saya. Tidak terima tokoh ulama seperti Bahar Smith saya katakan penipu. Monggo proses hukum kalau berani. Kalau kalian merasa saya ini mencemarkan nama baik Bahar Smith, menghina Bahar Smith dan lain sebagainya kepada Bahar Smith, silahkan buat laporan ke polisi. Ya, kita selesaikan semua di persidangan nanti. Siapa yang sebenarnya penipu dan siapa yang merusak nama baik. Nama baik siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya minta tanggung jawab dari Bahar Smith, sampai hari ini dia tidak berani. Orang takut menunjukkan bahwa dia salah. Dan sekarang ada video lagi dia nipu orang berkedok pendidikan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke video. Ini baru keluar penjara 4 hari yang lalu. Saya punya murid bandar narkoba. Bandar narkoba teman-teman muridnya. Bat insaf. Awal. Bagaimana anak didik anak-anak penjara? Berani anak-anak penjara membelakangi anak? Bagaimana kalau ente jalan belakangan? Gimana? Ini anak. Bagaimana? Bajingan, preman, mereka tahu akhlak, mereka tahu adab. Kenapa? Karena anak didik mereka dengan pendidikan Nabi Muhammad. Pendidikan Nabi Muhammad sih teman-teman. Dalam tubuh saya mengalir dalam. Diam. Awal. Maju situ. Di lapas anak didik ente cium tangan sama guru sama orang tua, gimana cara cium tangannya? Dah. Jadi di mana-mana yang namanya Bahar Smith, pasti yang menjadi didikannya adalah didikan feodalisme. Dan ini memang bukan cuma didikan Bahar Smith, tapi didikan banyak orang yang berfaham sufi di Indonesia. Mereka untuk mengkultuskan diri dengan cara yang mendidik orang dengan hal seperti ini. Jauh dalam hati mereka, teman-teman, jauh. Kita di sini berbicara tentang sifat lumrah manusia. Ketika mereka dicium kakinya, dicium lututnya, dicium tangannya bolak-balik, dimuliakan sebegitu berlebihannya, apa yang akan muncul di hatinya? Sikap bangga diri. Masalahnya ketika cium kaki. Bahar Smith juga mendidik pengikutnya, murid-muridnya untuk cium kakinya. Apakah itu didikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya tidak. Ya. Tentunya tidak. Orang-orang yang berbicara tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia banyak berdusta atas nama Nabi ya, Bahar Smith ini. Berapa kali dia terciduk berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak terhitung teman-teman. Makanya Harry Pras getol ingin menantang orang ini ketemu untuk melakukan pembuktian apakah benar yang dia ajarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena selama ini saya melihat dia bukan mengajarkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mengajarkan ajaran feodalisme, perbudakan, kekerasan, akhlak yang buruk, adab yang berlebihan. Cium tangan boleh, tapi jangan sampai membungkuk. Kalau kalian ingin membungkuk, ya Allah. Di Indonesia ini sangat susah untuk mengajarkan orang agar tidak melakukan hal-hal yang seperti diajarkan Bahar Smith ini. Susah sekali. Karena sudah bercampur aduk, teman-teman. Adat tradisi yang ada di Indonesia, ajaran-ajaran sungkem-sungkem itu. Apakah ajaran itu buruk? Kalau bagi Islam, itu bukan lagi buruk.
tapi tidak diperkenankan karena jatuhnya nanti akan muncul kepada si guru ataupun kepada murid dua perasaan yang sama. Yang satu menggului orang, dan yang satu lagi merasa dirinya dimuliakan berlebihan. Dan apabila dua perasaan ini ada dan bangga atas keduanya, maka sudah jatuh kepada diri mereka berbangga-bangga di atas keguluan. Sedangkan Nabi SAW tidak pernah mengisyaratkan harus cium kaki kepada ilmu. Tidak. Yang Nabi ajarkan adalah ketika menghormati seorang guru, jangan berbicara lebih keras daripada suara guru. Ketika guru menjelaskan ilmu, semua murid harus diam, fokus memperhatikan apa yang diajarkan guru. Itu adab yang diajarkan Nabi SAW. Ketika guru hadir, murid tidak boleh beraktivitas di luar aktivitas yang diinstruksikan oleh guru. Jadi sebenarnya banyak ajaran Nabi SAW untuk mendidik adab, akhlak dari para murid kepada guru, tapi tidak seperti yang diajarkan Bahar Smith. Cium tangan bolak-balik, cium baju, cium kaki, jalan tidak boleh membelakangi dan lain sebagainya. Betapa ruwetnya hidup. Ajaran Islam dari mana? Kalau hanya untuk mengajarkan seperti itu, tidak perlu diembel-embeli dengan ini ajaran Nabi, ini ajaran Islam. Nggak perlu. Bajingan, preman, mereka tahu akhlak, mereka tahu adab. Kenapa? Karena anak didik mereka dengan pendidikan Nabi Muhammad. Karena ajaran kejawen pun, ajaran Hindu pun, ajaran Buddha pun, kalau masalah seperti itu juga ada. Tidak perlu diembel-embeli ini ajaran Islam, ini yang diajarkan Nabi seperti ini. Tidak, Nabi tidak mengajarkan apa yang dilakukan Bahar Smith. Cium tangan bolak-balik, cium baju, cium kaki. Merangkak-rangkak ke Bahar Smith. Gak ada, mana ada Nabi SAW mengajarkan seperti itu. Penipu Bahar Smith ini. Penipu besar, penipu ulung. Mulut besar. Mulutnya besar dia. Diajak pembuktian oleh Harry Pras tidak berani, takut dia. Kalau Anda mengaku salah Bahar, buat klarifikasi, minta maaf atas apa yang Anda ucapkan dulu itu kalau itu adalah bohong atas nama Nabi, bohong atas nama Allah. Bukan kompak kalian, ya murid-murid Bahar, pengikut Bahar, kompak menutupi kebohongan itu, kompak menutupi penipuan itu. Menipu umat menggunakan nama Nabi dan Allah, kalian kompak menutupi itu. Apa tujuan kalian beragama? Banyak orang sembarangan dijadikan tokoh. Apalagi hanya berbekal cucu Nabi ini. Berapa juta Habib. Semua nih Mbak Alawi bersatu, Indonesia selesai sama Mbak Alawi. Mengusir para pengkhianat. Oh benar, setuju kalau itu. Itu bisa selesai itu. Mengusir oligarki gitu ya. Habib Bahar dan Habib Rizik itu udah kepanasan kok. Apalagi Mbak Alawi bersatu. Kayaknya udah nggak bisa makan tuh. Gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngaku-ngaku keturunan Nabi yang ke-38. Padahal Nabi wafat 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun itu teman-teman. Harusnya Habib sekarang ini bukan generasi ke-38. Tapi generasi ke-70 atau 75. Mentok-mentok kalau mereka di umur muda punya anak. Setiap keturunan Nabi ini masa mudanya punya anak. Pasti pada saat sekarang ini. Bukan 70-75, tapi ke-80 generasinya. Harusnya seperti itu. Tapi apa yang terjadi? 38. Jika Anda mengakui Bahar bin Smith, cucu Nabi yang ke-28, berarti Anda salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-38. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu ke-38, berarti Anda juga salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-37. Anak cucunya Nabi Muhammad yang ke-37. Lalu jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi ke-37, Anda tetap salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-29. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi yang ke-29, Anda juga salah besar karena ia mengaku bapaknya keturunan Nabi yang ke-33. Saya punya abah merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Lalu jika benar Bahar Smith ini cucu Nabi, sebenarnya ia keturunan yang keberapa ya? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Anyok! Unyil! Gua kepret masuk kuburan lu.